Pada tanggal 11 November 2022, perwakilan dari United Liberation Movement for West Papua, Majelis Rakyat Papua, Dewan Gereja Papua, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menandatangani nota kesepahaman terkait jeda kemanusiaan yang ditandatangani di kantor Henry Dunant Center atau HDC Jenewa. Namun pada tanggal 9 Februari 2023, melalui keterangan tertulis Komnas HAM terbaru, pihak Komnas HAM tidak melanjutkan nota kesepahaman jeda kemanusiaan yang telah ditandatangani oleh Komnas HAM periode 2017 sampai 2022. Nota kesepahaman jeda kemanusiaan sendiri memiliki tujuan sebagai mekanisme untuk secara sementara menghentikan kontak senjata di antara para pihak yang berkonflik. Serta dalam konteks pihak Papua jeda kemanusiaan, bertujuan untuk menginisiasi gencatan senjata antara pihak yang berkonflik, serta memberikan kesempatan untuk mengurusi para pengungsi. Namun, nota kesepahaman tersebut menuai beberapa polemik. Pertama, nota kesepahaman jeda kemanusiaan tidak melibatkan pihak-pihak yang selama ini berkonflik untuk turut menandatangani nota kesepahaman tersebut, yaitu pihak TNI dan TPNPB. Padahal, merujuk pada prinsip hukum humaniter internasional serta ketentuan-ketentuan hak asasi manusia, pihak yang berkonflik seharusnya menjamin perlindungan kepada warga sipil dan memastikan bahwa konflik bersenjata yang terjadi tidak memberikan dampak negatif serta kerugian berlebihan. Kedua, tindak kekerasan yang terjadi di Papua pasca penandatanganan nota kesepahaman jeda kemanusiaan tidak kunjung menurun. Berdasarkan pemantauan Kontras dari tanggal 11 November hingga 31 Januari 2023, terdapat 14 peristiwa kekerasan yang melibatkan KKB dan aparat TNI Polri. Masalah jeda kemanusiaan itu ada dua persoalan ya, kalau yang saya tangkap. Pertama adalah mengenai persoalan dari secara substansi, persoalan aktor yang terkait dengan penandatanganan. Karena dalam praktek-praktek jeda kemanusiaan pada umumnya yang bertandatangan adalah para pihak yang berkonflik. Sedangkan untuk kasus Papua yang bertandatangan adalah ULMWB dengan Komnas HAM, dua pihak yang tidak terlibat langsung di dalam konflik bersenjata. Walaupun itu persoalannya adalah tidak representatif, isu jeda kemanusiaan adalah sesuatu yang diperlukan untuk mencegah konflik berlanjut. Persoalan yang kedua adalah Komnas HAM. Ini persoalan masalah administrasi ya, karena penandatanganan itu dilakukan oleh Komnas HAM, pengurus Komnas HAM yang lama, yang sudah demisioner. Kemudian yang ketiga, pemerintah tidak memberikan dukungan ya, terutama Menko Polhukam, TNI dan Polri tidak atau belum memiliki atau tidak memiliki komitmen ya untuk melaksanakan jeda kemanusiaan, termasuk juga TPNPB. Sampai saat ini, Komnas HAM periode 2017-2022 belum juga membuka dokumen nota kesepahaman jeda kemanusiaan kepada publik. Kontras telah beberapa kali meminta dokumen tersebut melalui surat keterbukaan informasi serta surat keberatan kepada Komnas HAM, namun sampai saat ini tidak kunjung dijawab. Beberapa permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan Komnas HAM masih setengah hati dalam upaya menyelesaikan konflik di Papua. Ketidakjelasan pemerintah dan Komnas HAM soal jeda kemanusiaan juga menyebabkan setidaknya 60.000 pengungsi semakin terlantar. Kalau jeda kemanusiaan tidak dievaluasi, maka yang akan terjadi adalah siklus kekerasan akan terus berlanjut. Karena begitu tidak dievaluasi, dianggap gagal, kemudian tidak ada upaya untuk memulihnya, itu kan. Saya khawatirnya kalau itu tidak dievaluasi bersama-sama baik oleh pemerintah, oleh ULMBP maupun oleh Komnas HAM, kemudian tidak ada lagi yang membicarakan jeda kemanusiaan. Orang Papua sendiri kemudian merasa distrust dengan merasa tidak percaya dengan gagasan itu. Bahkan mungkin TNI Polri juga, para petinggi pimpinan TNI Polri juga tidak percaya kepada sesuatu yang telah gagal. Itu justru berbahaya. Kalau tidak dievaluasi, maka ide jeda kemanusiaan kemudian terlupakan atau tidak akan diperjuangkan kembali.